Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pasti tidak asing kan dengan buku Iqra? Itu loh, buku yang isinya huruf-huruf hijaiyah. Buku ini dipakai sebagai langkah awal membaca dan memahami Al-Quran. Puluhan huruf ini akan mudah kita temui dalam sebuah surah. Namun ternyata, surah Al-Fatihah tidak memuat semua huruf hijaiyah di dalamnya. Huruf yang mana saja yang dimaksud? Kenapa huruf-huruf itu tidak menjadi bagian surah Al-Fatihah? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Surah Al-Fatihah dikenal dengan sebutan Ummul Kitab atau induknya Al-Quran. Surah yang hanya terdiri 7 ayat ini sekaligus menjadi surah pembuka Al-Quran. Ternyata, surah ini juga punya banyak keutamaan, mulai dari segi penyembuh sampai pernah bikin iblis sakit. Video soal keutamaan Al-Fatihah dapat kamu tonton di video ini. Al-Fatihah juga menyimpan rahasia angka 7. Pertama, angka 7 menunjukkan jumlah ayat. Yang kedua, jika diperhatikan dengan seksama, ternyata susunan nama surah ini juga dibentuk oleh 7 huruf hijaiyah. Ada alif, lam, fa, alif, ta, ha, dan ta marbutah atau varian dari huruf ta. Para ulama juga menyebutkan bahwa surah Al-Fatihah identik dengan 7 pintu langit. Oh iya, Al-Fatihah juga menyimpan rahasia besar mengenai absennya 7 huruf hijaiyah di dalamnya. Padahal, semua huruf hijaiyah bersumber dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husain bin Ali bin Abi Thalib pernah menceritakan kalau suatu hari Rasulullah SAW pernah didatangi seorang Yahudi dan menanyakan apa manfaat dari huruf-huruf hijaiyah itu. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kesempatan Ali bin Abi Thalib untuk menjelaskan panjang lebar rahasia di balik huruf-huruf tersebut, yang ternyata semuanya mengarah kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Setelah mendengar penjelasan detail Ali bin Abi Thalib, Yahudi tersebut pun masuk Islam. Jika diperhatikan, surah pembuka tersebut terdiri dari 139 huruf hijaiyah. Namun ternyata ada 7 huruf yang tidak ada di dalamnya, yaitu fa, jim, ha, zai, sa, do, syah. Ketujuh huruf tersebut sering diidentikan dengan azab atau siksaan. Sedangkan surah Al-Fatihah memuat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang membaca Al-Fatihah diharapkan terselamatkan dari segala siksa dan dijauhkan dari neraka yang juga ternyata ada 7 pintu. Beberapa ahli tafsir mengatakan kalau Al-Fatihah adalah ringkasan dari keseluruhan isi Al-Quran. 3 ayat pertama Al-Fatihah berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 4 ayat terakhir berisi permohonan dan doa yang dipanjatkan manusia kepada Sang Pencipta. Isinya tidak ada yang negatif sama sekali. Semua mengarah pada kebaikan. Bukti ketujuh huruf tersebut membuat hal-hal buruk dapat dilihat dari kata yang dibentuknya. Semua itu dapat ditemukan di beberapa surah di dalam Al-Quran. Yang pertama, ada huruf za. Huruf ini menjadi awalan dari kata subur yang diartikan kebinasaan atau bisa diartikan juga sebagai penghancuran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang kafir. Salah satu contohnya adalah akan dikatakan kepada mereka, jangan kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Al-Quran, Surah Al-Furqan ayat 14. Makanya, huruf za ini ditiadakan karena orang-orang yang membaca Al-Fatihah akan terpelihara dan dibebaskan dari segala macam kebinasaan atau kehancuran. Kemudian ada huruf jim yang digunakan pada awal kata Jahannam. Kata ini sangat familiar di telinga kita. Salah satu nama neraka paling ganas yang diperuntukkan bagi pendosa berat. Penggunaannya adalah kita lihat dalam surah Al-Hijr ayat 14. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut syaitan semuanya. Selanjutnya, ada huruf ha yang menjadi awalan kata kisyun atau hina. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Rabb-mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia. Al-Quran, Surah At-Tahrim ayat 8. Huruf ha juga menjadi naba sebuah rasa takut. Orang-orang yang membaca Al-Fatihah telah dijamin terpelihara dari rasa takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini, kita bisa lihat seberapa powerfulnya surah Al-Fatihah ini. Jadi wajar saja kalau huruf ha tidak ada dalam surah yang maha agung tersebut, karena bertolak belakang dengan pesan yang mau disampaikan. Huruf selanjutnya adalah huruf zai.
yang menjadi awalan kata zakum, yaitu sebuah pohon di neraka yang buahnya akan menjadi makanan sehari-hari penghuni neraka. Jangan bayangkan buah ini akan seperti apel, anggur, atau buah jambu yang punya bentuk dan rasa yang enak. Sungguh kami menjadikannya, yakni pohon zakum itu, makanan penduduk neraka sebagai azab bagi orang-orang zalim. Sesungguhnya itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Bayangnya seperti kepala-kepala setan. Al-Quran, Surah As-Saffat ayat 63 hingga 65. Tampilannya saja menyeramkan, apalagi rasanya. Zakum ini bukannya mengenyangkan, malah sebaliknya jadi siksaan bagi memakannya. Saat dimakan rasanya seperti logam kuningan yang dipanaskan sehingga mampu membakar wajah pemakannya. Buah itu bisa membakar organ-organ kita dan mengeluarkan isi perut. Sungguh ngeri bukan? Pantas saja huruf ini ditiadakan dalam surah Al-Fatihah. Lalu ada huruf syah yang sering dipakai untuk kata-kata kurang baik seperti kata syoka atau celaka. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Al-Quran, Surah Hud ayat 106. Karena itu, huruf syah ini tidak dimasukkan karena orang-orang yang membaca Al-Fatihah adalah orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Huruf selanjutnya yang absen di surah Al-Fatihah adalah huruf zo. Biasanya huruf ini mengawali kata zalil yang artinya sebagai naungan di neraka. Pemakaiannya dapat dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api mereka. Al-Quran, Surah Al-Mursalat ayat 30 hingga 31. Kemudian ada huruf fa yang menjadi list terakhir huruf hijaiyah yang absen dalam surah Al-Fatihah. Huruf fa berarti perpisahan yang berasal dari kata al-firaq. Salah satu ayat yang menyebutkan kata perpisahan ada dalam surah Ar-Rum ayat 14. Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka manusia berpisah-pisah. Orang-orang yang mendapat syafaat dari membaca Al-Fatihah tidak akan mengalami perpisahan dengan orang-orang yang dicintainya, seperti pasangannya, anak-anaknya, ataupun orang tuanya. Mereka akan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Ada kisah menarik yang dialami Khalifah Umar bin Khattab yang berkaitan dengan 7 huruf tersebut. Kisah itu diabadikan dalam kitab Khazinatul Asrar. Kaisar Romawi pernah mengirimkan sebuah surah kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kaisar Romawi bercerita kalau di dalam Injil disebutkan bahwa siapa saja membaca sebuah surah yang di dalamnya tidak ada 7 huruf hijaiyah akan mendapatkan syurga. Raja dan para pengikutnya telah mencari surah yang dimaksud dalam Injil. Sayangnya mereka tak menemukannya. Setelah membaca surah itu, Sayyidina Umar kemudian memberitahu sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Kemudian Ubay bin Ka'ab yang profesinya sebagai pencatat Al-Quran memberitahu bahwa surah yang dicari oleh sang kaisar tak lain adalah surah Al-Fatihah. Umar bin Khattab pun langsung membalas surat sang kaisar sesuai dengan informasi valid yang diberikan Ubay. Setelah membaca balasan dari Umar, Kaisar Romawi langsung mantap untuk mengucapkan kalimat syahadat dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah, begitu hebat pengaruh surah Al-Fatihah. Tak heran kalau surah Al-Fatihah punya kedudukan istimewa dibandingkan dengan surah-surah lainnya. Sahabat beriman, setiap apa yang terjadi di semesta adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya punya alasan masing-masing. Saat kita mengetahui rahasianya, kita akan tercengang sendiri. Dari absennya 7 huruf hijaiyah saja mampu menunjukkan bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya lebih besar daripada siksaan dan azabnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.